Malam itu udara di kawasan hiburan Jalan Melati terasa lebih lembab dari biasanya. Lampu-lampu neon berkedip, seperti tak sabar menelan siapapun yang berjalan di bawahnya. Saat saya menerima panggilan darurat dari markas, nada suara operator terdengar tegang. Unit terdekat, segera menuju karaoke Silver Moon. Ada laporan penemuan jenazah perempuan di ruang VIP. Ketika saya dan tim tiba, bangunan karaoke itu tampak seperti tempat yang seharusnya dipenuhi tawa dan musik. Namun malam itu justru memancarkan aura muram. Petugas keamanan berdiri gelisah di dekat pintu masuk, menunduk, seolah tidak ingin menatap siapapun. Kami melewati lorong panjang yang dihiasi lampu LED warna-warni. Musik yang biasanya memekakan telinga justru tidak terdengar sama sekali. Mereka mematikan semua sistem audio. Yang tersisa hanyalah dengungan pendingin ruangan dan langkah kaki kami yang memantul di dinding sempit. Di ujung lorong, pintu VIP 07 sudah disegel sementara dengan garis polisi oleh unit yang datang lebih dulu. Begitu pintunya terbuka, aroma campuran alkohol, parfum wanita yang kuat, dan udara panas dari ruangan kedap suara langsung menyergap. Ruangan itu berantakan, seperti ada perlawanan sengit. Sofa kulit sintetis rusak di bagian pinggirnya. Meja kaca retak dengan serpihan kecil berserakan. Dan beberapa gelas minuman jatuh ke lantai, menumpahkan cairan lengket yang berubah gelap karena pencahayaan ruangan. Korban tergeletak di dekat sudut ruangan. Tidak jauh dari dinding berlapis busa peredam suara. Tubuhnya dalam posisi miring, seperti mencoba meraih sesuatu sebelum akhirnya kehilangan tenaga. Meskipun kami tidak menyentuh apapun, sebelum unit identifikasi tiba, saya bisa melihat bahwa ada tanda-tanda perlawanan di sekitar area tubuhnya, bukan luka eksplisit, tapi cukup untuk memberi gambaran bahwa kejadian ini bukan kecelakaan atau serangan spontan. Seorang karyawan karaoke, pria muda dengan seragam hitam, berdiri di ambang pintu sambil gemetar. Dialah yang pertama menemukan korban. Saya cuma mau membersihkan ruangan setelah tamu pergi, Pak, katanya terbata, tapi pintunya tidak sepenuhnya tertutup. Saya pikir tamunya lupa bayar. Saya nggak tahu kalau bakal lihat begitu. Saya mencatat gelagatnya, tapi belum bisa menentukan apakah itu ketakutan asli atau upaya menutupi sesuatu. Namun satu hal yang langsung saya perhatikan. Lampu di pojok ruangan yang biasa menyorot panggung kecil karaoke padam, dan kabelnya seperti ditarik paksa. Hal kecil, tapi seringkali hal kecil itulah yang membuka jalan menuju motif besar. Ketika unit identifikasi forensik mulai bekerja mengambil foto, menandai setiap serpihan kaca, memeriksa noda di karpet saya, berjalan mengitari ruangan, memperhatikan detail yang sering luput dari pandangan pertama. Ada jejak sepatu yang tidak sesuai dengan sepatu korban. Ada sisa parfum yang aromanya berbeda dengan yang dipakai korban berdasarkan barang pribadinya. Ada ponsel korban yang ditemukan di bawah sofa, seolah sempat terlempar saat korban berusaha meminta bantuan. Dan ada satu hal lagi yang semakin menguatkan dugaan awal saya. Tidak ada tanda pintu didobrak atau dirusak. Siapapun yang masuk ke ruangan ini, masuk dengan akses yang normal. Itu berarti korban mengenal orang itu, atau setidaknya tidak merasa perlu waspada saat pelaku masuk. Saat saya berdiri tepat di tengah ruangan, memandangi bayangan kami yang terpantul samar di layar TV karaoke yang mati, saya menyadari hal yang mungkin menjadi kunci awal. Ini bukan serangan acak, ini sesuatu yang lebih personal, lebih terarah, dan malam itu, saya belum tahu bahwa penyelidikan ini akan membuka rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekadar kasus kekerasan di tempat hiburan malam. Begitu proses awal identifikasi selesai, kami memanggil seluruh staf yang bertugas malam itu ke ruang tunggu belakang. Sebuah ruangan sempit dengan sofa usang dan dispenser air yang suaranya terus berdengung, seolah ikut gelisah. Udara di sana terasa berat. Bukan hanya karena panas dari mesin karaoke yang bekerja sepanjang malam, tapi juga karena kecemasan yang menggantung di wajah para karyawan. Setiap kali saya menangani kasus seperti ini, ada pola yang selalu muncul pada tahap awal. Semua orang terlihat sangat ingin membantu, tapi pada saat yang sama mereka menyembunyikan sesuatu, entah itu untuk melindungi diri sendiri, tempat kerja, atau seseorang yang mereka kenal. Dan malam itu tidak berbeda. Siapa pelanggan terakhir yang masuk ke VIP 07? Tanya saya. Membuka buku catatan, seorang kasir wanita menjawab pelan. Pelanggan tetap, Pak. Namanya Andra. Sering datang. Tapi kalau sudah mabuk suka ribut. Korban sering jadi hostess yang melayaninya. Nama itu Andra langsung mengaktifkan memori kolektif para petugas lama. Kami pernah menerima beberapa laporan kecil tentang pria itu. Keributan ringan, ancaman samar ke karyawan, pernah melempar gelas karena lagu favoritnya tidak tersedia di daftar. Tidak ada tindak kriminal berat.
tapi cukup untuk membuatnya masuk ke daftar pengunjung bermasalah. Karyawan lainnya mulai menimpali, satu persatu. Semalam dia marah karena disuruh tunggu giliran ruangan pipe. Saya lihat dia sempat cekcok sama korban di luar toilet. Kata korban, Andra kalau mabuk suka maksa ditemani lebih lama. Potongan-potongan cerita itu mulai membentuk sebuah pola. Motif eval, arah kecurigaan pertama. Dalam banyak kasus di tempat hiburan malam, kekerasan berasal dari pelanggan yang merasa berhak atas perempuan yang melayani mereka. Dan semakin banyak keterangan yang terkumpul, semakin mudah bagi dugaan awal kami mengarah ke Andra. Namun yang membuat saya berhenti menulis sejenak adalah satu pernyataan dari seorang cleaning service tua. Suaranya kecil, tapi cukup stabil untuk membuat seluruh ruangan hening seketika. Tadi pagi, saya lihat Andra buru-buru keluar lewat pintu belakang. Biasanya dia keluar lewat lobi, dan jaketnya kotor, seperti habis jatuh. Pintu belakang bukan jalur umum, jarang dipakai, kecuali seseorang ingin menghindari perhatian atau ingin keluar sebelum pihak manajemen sempat mencatat transaksi. Terakhir, dugaan awal semakin mengeras. Tetapi sebagai penyidik, saya tahu betul bahwa kecurigaan yang terlalu cepat bisa menyesatkan. Kami perlu bukti, bukan asumsi. Maka saya meminta daftar transaksi, waktu kedatangan, dan waktu ia keluar. Kasir menunjukkan data elektronik. Andra masuk jam 22:14 dan tidak tercatat keluar melalui lobi. Tepat seperti yang dikatakan cleaning service. Saya kembali ke ruang tempat kejadian perkara, mencoba mencocokkan waktu. Jika dugaan awal benar, maka Andra adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum ditemukan. Namun ada detail kecil yang mengganggu pikiran saya, detail yang saya lihat sekilas saat memeriksa ruangan. Tapi belum sempat saya ulas. Posisi kursi di sudut ruangan tidak sejalan dengan kebiasaan Andra, menurut keterangan para karyawan. Ia selalu duduk di sisi kiri sofa, dekat meja minuman, tapi kursi yang paling rusak berada di sisi kanan. Perbedaan kecil. Tapi dalam penyelidikan, perbedaan kecil bisa menjadi tanda bahwa seseorang mencoba meniru pola biasa. Atau sebaliknya, bahwa dugaan kita sedang diarahkan secara halus. Tetap saja, dugaan awal tetap harus diikuti. Saya meminta tim untuk segera menghubungi Andra dan membawanya untuk dimintai keterangan. Bukan sebagai tersangka, belum, tapi sebagai saksi yang sangat relevan. Sementara itu, saya kembali menyisir ruangan, memperhatikan rekaman CCTV dari koridor. Andra terlihat masuk, jelas, tanpa ragu. Namun pada rekaman keluar, tidak ada, yang berarti hanya dua kemungkinan. Ia keluar lewat pintu belakang, seperti yang saksi lihat, atau seseorang menghapus sebagian rekaman. Dan jika ada rekaman yang dihapus, berarti kasus ini jauh lebih rumit daripada sekadar pelanggan mabuk kehilangan kontrol dari semua alat bukti awal dalam sebuah kasus. Rekaman CCTV selalu menjadi yang paling jujur. Kamera tidak berbohong, tidak gugup, tidak mengubah cerita karena tekanan. Karena itu, ruang kontrol CCTV adalah tempat pertama yang saya datangi setelah mengumpulkan keterangan para staf. Ruangannya kecil, sempit, dan penuh hawa panas dari sederet mesin server yang bekerja tanpa henti. Seorang teknisi muda bernama Wira menunggu kami dengan wajah setegang kabel-kabel yang menjuntai di belakangnya. Tangannya tidak berhenti menggenggam-genggam jemarinya sendiri. "Pak, sebelum Bapak lihat, saya perlu bilang sesuatu," ucapnya pelan. "Ada bagian rekaman yang hilang," kata itu. Hilang. Selalu membuat bulu kuduk saya naik. Saya meminta ia memutar rekaman dari kamera. Koridor menuju VIP07. Pada awalnya, semuanya tampak normal. Terlihat korban berjalan masuk dengan raut lelah, membawa minuman pesanan pelanggan. Kemudian beberapa staf keluar masuk ruangan lain. Suasana biasa di tempat karaoke. Lalu muncul sosok Andra, masuk dengan langkah sedikit limbung. Ia terlihat berbicara dengan korban sebentar di depan pintu, sebelum korban mempersilakannya masuk. Sejauh ini, rekaman sesuai dengan keterangan saksi. Namun, ketika saya meminta Wira memutar bagian sekitar waktu kejadian, layar monitor tiba-tiba melompat beberapa menit. Bukan glitch, bukan noise, bukan kerusakan. Ini penghapusan manual. Saya tahu betul pola potongannya. Berapa menit yang hilang? Tanya saya sambil mencondongkan tubuh. 4 menit 39 detik, Pak. Empat. Dalam penyelidikan, 4 menit bisa menentukan apakah seseorang hidup atau mati. Saya meminta memeriksa metadata file. Wira membuka datanya dengan wajah pucat rekaman. Memang dihapus dari sistem utama. Sekitar 2 jam setelah dugaan waktu kejadian. Siapa saja yang tahu cara akses sistem ini? Wira menelan ludah. Hanya saya, supervisor malam, dan 1 orang staf senior yang pegang password cadangan. Siapa staf senior itu? Sinta,
Pak, sahabat korban. Nama itu muncul begitu saja. Padahal kami bahkan belum memasuki zona tersangka selain pelanggan agresif. Dan tetap saja, saya belum bisa menarik kesimpulan. Menghapus rekaman tidak langsung membuat seseorang bersalah, tapi itu membuat mereka menyembunyikan sesuatu. Saya melanjutkan pemeriksaan ke kamera lain, termasuk kamera dekat pintu belakang. Disitulah saya menemukan hal yang menarik. Kamera belakang tidak menampilkan rekaman yang hilang seperti di koridor, tapi gambarnya lebih gelap dari biasanya. Seperti ada benda tipis yang ditempelkan sementara di depan lensa. Tidak cukup untuk menghapus bukti, tapi cukup untuk mengaburkan siapa yang keluar. Tadi pagi kamera ini sempat dicopot. Pak, kata Wira, katanya untuk dibersihkan dari debu. Siapa yang mencopotnya? Supervisor. Malam. Aneh. Semua kebetulan saling menumpuk. Saya meminta rekaman cadangan dari server backup. Ini adalah sistem yang jarang diketahui staf biasa. Hanya teknisi seperti Wira yang paham. Ia membuka folder itu dan wajahnya berubah terkejut. Pak, yang di backup masih utuh. Saya meminta ia memutar. Pada rekaman cadangan, kamera koridor memang tidak menampilkan wajah siapapun yang masuk setelah korban dan Andra. Tapi ada bayangan seseorang berdiri lama di dekat pintu VIP-7 sebelum rekaman utama dipotong. Bayangan itu tampak ragu dan pola ragu, seperti itu jarang dimiliki pelanggan yang sedang mabuk. Mereka cenderung impulsif, tidak peduli pada lingkungan sekitar. Bayangan ini justru terlihat seperti seseorang yang mengenal korban dan bertarung dengan dirinya sendiri untuk masuk. Saya menyorot rekaman beberapa kali, memperlambat kecepatan. Ada ciri yang tampak samar, postur tubuh ramping, langkah hati-hati, dan rambut terikat. Saya belum bisa memastikan siapa orang itu. Namun yang jelas, seseorang sengaja memotong rekaman untuk menghapus jejak dirinya sendiri. Dan semakin saya melihat, semakin saya merasa rekaman yang hilang itu bukan dimaksudkan untuk melindungi Andra, melainkan untuk menutupi seseorang yang jauh lebih dekat dengan korban. Ketika kami memindahkan jenazah korban ke ambulans, seorang perempuan datang tergesa-gesa ke area luar bangunan karaoke. Nafasnya tersengal, dan suara sepatu haknya berdetak cepat melintasi trotoar basah. Lampu-lampu neon memantulkan warna keunguan di kulit wajahnya yang pucat. Begitu ia melihat kantong jenazah, lututnya hampir goyah. Saya Sinta, sahabatnya, katanya pelan. Suaranya retak, namun tidak sepenuhnya pecah. Saya dipanggil pihak karaoke, katanya. Dia, gerakannya terhenti, bukan karena histeris, bukan pula karena menangis. Lebih seperti seseorang yang mencoba mengatur napas agar tidak kelepasan suatu ekspresi yang tidak seharusnya terlihat. Saya mengamatinya lama, wajahnya tampak hancur, namun terkontrol. Matanya basah, tetapi air mata itu tidak mengalir. Dan tatapannya bergerak cepat, bukan ke jenazah, melainkan ke sekitar lokasi, mengamati siapa saja yang ada di sana. Bahasa tubuh semacam itu selalu menarik perhatian saya. Sinta, saya memulai perlahan. Kami butuh bicara dengan Anda. Tidak lama, sekadar menanyakan hal-hal dasar. Ia mengangguk cepat, seperti sudah menyiapkan jawaban sebelum ditanya. Kami membawanya ke ruangan kecil yang biasanya dipakai karyawan karaoke untuk istirahat. Ruangan itu bau kopi basi dan asap rokok yang menempel bertahan-tahan di dinding. Sinta duduk di kursi plastik, punggungnya tegak, tangan terkunci di pangkuan. Seberapa dekat hubungan Anda dengan korban? Tanya saya. Kami sahabat. Sudah 4 tahun. Kami tinggal di kos yang sama. Jawabnya tanpa ragu. Nada suaranya stabil. Mungkin terlalu stabil untuk seseorang yang baru saja kehilangan sahabat dekat secara mendadak. Apa Anda bertemu dengannya hari ini? Aemeng, 2 hari lalu. Kami sempat sarapan bareng. Dia terlihat agak stres, tapi tidak cerita banyak. Saya memperhatikan caranya memilih kata-kata. Tidak terburu-buru, tapi sangat terukur. Seperti seseorang yang sudah mengulang percakapan ini di dalam kepalanya. Stres tentang apa? Korjan? Pelanggan yang kasar. Hal biasa, Pak. Hal biasa. Kata itu terdengar seperti upaya menutup sesuatu. Kebanyakan orang yang benar-benar dekat dengan korban biasanya akan membocorkan hal-hal kecil. Secara tidak sengaja kanda terakhir, keluhan pribadi, konflik kecil yang tidak penting. Tapi Sinta tidak memberi celah. Ceritanya terlalu rapi. Saya melirik ke cincin kecil di jarinya, benda yang tampak diputar-putar sepanjang ia berbicara. Kebiasaan gugup atau kebiasaan menutupi kebohongan? Belum bisa dipastikan. Korban punya musuh? Ada seseorang yang mungkin membuatnya takut? Tanya saya lagi. Kali ini reaksinya terlambat setengah detik. Betisnya menegang, matanya goyah. Tidak,
Jawabnya cepat. Dia baik sama semua orang. Tidak pernah ada masalah. Jawaban itu terlalu sempurna. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Terlebih seorang hostess karaoke yang bekerja hingga larut malam dan sering menghadapi pelanggan tak menyenangkan. Saya mendekatkan kursi sedikit. Anda terlihat sangat tenang, Sinta. Boleh saya tanya? Dari mana Anda tadi? Ia terkesiap kecil. Hanya sepersekian detik, namun cukup bagi seseorang yang terlatih membaca reaksi. Dari kos. Saya baru pulang kerja shift sore tadi, katanya. Menatap lantai. Shift di mana? Toko pakaian di pusat kota. Pernyataan itu terdengar meyakinkan, tetapi saya menandainya untuk pengecekan alibi. Hal-hal seperti ini seringkali rapuh dan mudah runtuh saat dikonfirmasi. Sebelum meninggalkan ruangan, saya memutuskan menanyakan sesuatu yang lebih tajam. Seringkali, respons spontan lebih jujur dari jawaban panjang. Sinta, siapa orang terakhir yang menurut Anda bertemu korban malam ini? Ia mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, sorot matanya tampak ketakutan, bukan karena kehilangan sahabat, tapi seperti seseorang yang takut didekatkan pada sebuah jawaban yang sudah ia hindari. Saya tidak tahu, Pak, dan untuk pertama kalinya, sejak bertemu dengannya, nadanya terdengar tidak yakin. Ketika ia keluar ruangan, saya memperhatikan punggungnya yang menegang, langkahnya yang teratur, dan cara ia mengusap sudut mata, bukan menghapus air mata, tapi memastikan tidak ada yang menempel di sudut matanya. Gerakan halus, terlatih, seperti seseorang yang mencoba menjaga penampilan saat sedang berada di bawah tekanan. Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa dari pertemuan pertama itu, tapi ada satu hal yang jelas. Sinta bukan hanya sahabat korban. Ia adalah seseorang yang sangat ingin terlihat tidak terlibat. Dan dalam penyelidikan, orang seperti itu jarang benar-benar bersih. Pagi berikutnya, kantor forensik mengirimkan pesan singkat kepada saya. Hasil awal pemeriksaan biologis sudah keluar. Lebih cepat dari perkiraan. Biasanya kami harus menunggu setidaknya 2 hari, tetapi kasus ini tampaknya membuat seluruh unit mempercepat langkah. Saya tiba di laboratorium forensik sekitar pukul 10 pagi. Aroma khas desinfektan langsung menyergap begitu saya memasuki ruangan pemeriksaan. Di dalam, dokter forensik kami, Dr. Arman, sudah berdiri di depan papan monitor. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja, seperti sedang menahan sesuatu yang penting. Pak, hasil DNA di bawah kuku korban sudah siap, katanya tanpa basa-basi. Saya mendekat. Di layar, terpampang 2 rangkaian profil DNA. Satu milik korban, satu lagi yang tidak cocok dengan milik pelanggan yang kami curigai sejak awal. Andra. Tidak cocok ya? Tanya saya. Meskipun saya bisa membaca hasilnya sendiri. Tidak hanya tidak cocok, jawab Dr. Arman, sambil melipat tangan. Profil DNA ini berasal dari individu yang berbeda gender. DNA yang kami temukan punya karakteristik yang lebih halus, lebih mungkin milik perempuan. Kata itu langsung menggema di kepala saya. Seluruh dugaan awal terhadap pelanggan agresif mulai retak. Jika bukan Andra yang terlibat dalam kontak terakhir atau perlawanan fisik, maka seseorang lain perempuan berada cukup dekat dengan korban untuk meninggalkan jejak di kuku tangannya. Jejak seperti itu biasanya muncul ketika korban mencoba menangkis, menarik, atau menahan seseorang. Saya juga menemukan beberapa helai rambut yang tidak cocok dengan rambut korban. Lanjut Dr. Arman. Kami sedang uji tekstur dan warna, tapi kemungkinan besar ini bukan rambut pria. Saya terdiam menelaah temuan itu. Semua saksi yang kami wawancarai semalam menggambarkan pertengkaran korban dengan pelanggan pria. Semua cerita mengarah pada pelaku laki-laki. Seseorang yang kasar, mudah marah, dan punya reputasi buruk. Namun bukti biologis berkata lain dan bukti tidak pernah berbohong. Saya melanjutkan pemeriksaan dengan mencermati hasil swab dari pakaian korban. Ada residu parfum yang tidak cocok dengan parfum yang biasa ia pakai. Wanginya samar-samar floral, lembut, dan memiliki karakteristik yang ironisnya lebih mirip parfum yang saya cium dari seseorang semalam. Seseorang bernama Sinta. Saya mencoba mengusir pikiran itu. Dugaan tanpa bukti konkret mudah menyesatkan. Banyak perempuan bekerja di tempat itu, dan parfum floral bukan sesuatu yang jarang. Namun kesesuaian pola mulai terasa mengganggu. Saya meminta Dr. Arman menunjukkan lokasi tepat di mana DNA itu ditemukan. Ia menyorot gambar digital tangan korban cukup dekat untuk melihat bekas kerutan kulit, tetapi tidak terlalu grafis. Di bawah kuku jari manis tangan kanan, ada sisa jaringan kulit mikroskopis yang cukup banyak. Ini bukan jejak yang tidak sengaja, jelas Dr. Arman. Korban menggaruk seseorang dengan tekanan kuat. Ada indikasi perlawanan. Saya menarik napas panjang.
seluruh pola kejadian mulai berubah. Sudut pandang kami tidak lagi bertumpu pada kemungkinan serangan impulsif dari pelanggan mabuk, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih intim, lebih terencana. Ketika saya keluar dari ruangan forensik, saya membuka kembali laporan pemeriksaan CCTV yang hilang. Bayangan tubuh ramping yang berdiri lama di depan pintu. VIP07, postur yang tidak mirip Andra, gerakan ragu yang tidak cocok dengan pelanggan, agresif yang kehilangan kendali. Lalu percakapan semalam dengan Sinta, jawabannya terlalu rapi, reaksinya terlalu terkendali. Sorot matanya menghindari momen-momen yang seharusnya memicu emosi. Saya masih belum memiliki bukti kuat, tetapi benang merah itu semakin terlihat. Pelaku mungkin bukan laki-laki sama sekali. Saya memutuskan memanggil teknisi CCTV kembali untuk memeriksa kemungkinan pembaruan timestamp pada rekaman yang hilang. Jika seseorang berusaha menghapus diri mereka dari rekaman, maka pola jejak digitalnya bisa menunjukkan waktu dan perangkat yang digunakan. Dan jika benar bahwa DNA itu milik seorang perempuan, maka orang yang berusaha menghapus rekaman mungkin bukan sekadar saksi, melainkan seseorang yang sangat ingin memastikan kami tidak melihat apa yang seharusnya terlihat hari itu. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, saya merasa kami bukan hanya mengejar pelaku. Kami sedang mengejar seseorang yang memang berniat menutupi rahasia yang lebih besar. Siang itu, setelah hasil DNA membuka kemungkinan pelaku perempuan, saya kembali ke karaoke Silver Moon. Tempat itu lebih sepi dari biasanya. Papan neon yang kemarin bersinar mencolok, kini tampak redup, seolah ikut merasakan tekanan yang menggantung di udara ketika saya masuk. Para karyawan terlihat gugup, bukan sekadar takut pada polisi, tetapi seperti sedang berharap ada orang lain yang memberi mereka keberanian untuk bicara. Dan saya tahu, dalam kasus seperti ini, waktu adalah kunci. Semakin lama para saksi menahan informasi, semakin besar kemungkinan cerita mereka menjadi kabur atau tercampur rasa takut. Saya meminta manajer mengumpulkan seluruh staf yang bekerja pada malam kejadian. Mereka duduk di ruang istirahat seperti semalam, tapi suasananya berbeda. Tak ada lagi diam kolektif yang biasa muncul setelah tragedi. Kali ini, tatapan mereka saling bertukar bisik, saling menegur tanpa suara. Ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, tetapi belum ada yang berani memulai. Sampai akhirnya, seorang hostes muda bernama Mila angkat bicara. "Pak, saya tahu ini mungkin nggak penting, tapi semalam saya lihat sesuatu." Saya menatapnya dengan sabar. "Tidak ada informasi yang tidak penting, Mila. Semua detail bisa membantu." Mila menggigit bibir, lalu akhirnya berkata, "Saya lihat Mbak Sinta ada di sini semalam, sekitar jam 11 lewat." Ucapan itu membuat beberapa karyawan lain saling melirik tegang, sebagian seperti ingin menegur Mila agar diam, sebagian lagi seperti lega karena ada yang lebih dulu mengatakannya. Padahal, semalam Sinta mengatakan ia berada di kos sejak sore. "Apakah kamu yakin?" tanya saya. "Sangat yakin, Pak. Dia pakai jaket denim biru, rambutnya diikat. Saya ketemu dia di koridor dekat toilet." Ia menelan ludah. Waktu saya sapa, dia cuma menunduk dan jalan cepat, seolah nggak mau ketahuan. Kesaksian itu menguatkan sesuatu yang sejak awal mengganggu pikiran saya. Tapi saya tidak boleh terpancing asumsi. Saya memutar pandangan ke karyawan lain. Ada yang melihat hal serupa? Hening 2 detik. Lalu seorang staf bar, pria berumur sekitar 30, mengangkat tangan. "Pak, saya lihat Sinta juga. Dia nggak masuk lewat pintu depan. Dari pintu belakang." Pintu belakang, tempat yang semalam menjadi titik buta CCTV, karena lensa kameranya tertutup sesuatu sebelum dilepas pagi harinya. Saya kira dia izin sama manajer atau ambil barang. Tapi sekarang saya ragu. Catatan saya bertambah. Sinta hadir di lokasi pada waktu yang tidak ia akui. Namun yang membuat situasi makin menarik adalah ketika supervisor shift, malam orang yang memegang akses keamanan akhirnya ikut bicara. Wajahnya pucat, dan ia tampak menimbang-nimbang kata-katanya. Seperti seseorang yang sejak awal menyimpan beban. Saya tidak tahu apakah ini relevan. Tapi, Sinta sering datang ke sini pada jam-jam yang tidak selalu bekerja, tidak selalu menjemput temannya. Ia menarik napas. Terkadang mereka bertengkar di halaman belakang. Pelan, tapi saya pernah dengar suara meninggi. Saya mendekat sedikit. "Tentang apa?" Supervisor menunduk. "Tentang seseorang atau yang mereka sembunyikan bersama." Saya tidak pernah benar-benar paham. Karyawan lain mulai gelisah. Ada yang mengangguk kecil, seolah membenarkan. Ada yang menatap lantai tanda. Mereka tahu lebih banyak, tetapi takut bicara. Saya menenangkan mereka. "Kami tidak mencari siapa yang salah. Kami mencari kebenaran. Dan semakin cepat kalian bicara, semakin cepat kami menyelesaikan ini." Hening sejenak. Lalu,
seorang cleaning service tua orang yang semalam memberi keterangan jujur tentang keluarnya pelanggan via pintu belakang, menambahkan sesuatu yang membuat saya menegakkan tubuh. Pak, korban pernah bilang kalau dia takut seseorang bakal membuka rahasia. Waktu saya tanya maksudnya apa, dia cuma bilang, kalau itu sampai bocor, hidupnya hancur. Kata itu kembali muncul, ditambah kecemasan korban sebelum meninggal. Semua mulai terhubung. Rekaman CCTV yang hilang, kehadiran Sinta yang tidak diakui, motif perempuan, dan hubungan dekat yang mungkin lebih kompleks daripada sekadar persahabatan. Saya berdiri, menutup buku catatan. Kalian semua sudah membantu lebih banyak dari yang kalian kira, kata saya. Ketika keluar dari ruangan, saya menatap koridor yang semalam terasa dingin dan asing. Kini koridor itu terasa seperti menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Bukan hanya jejak pelaku, tetapi jejak seseorang yang berusaha menutup kebenaran. Dan kini saya yakin ada seseorang yang sangat ingin menjaga rahasia itu, sampai rela menghapus rekaman, menutupi jejak, dan mengubah arah penyelidikan. Seseorang yang berada jauh lebih dekat dengan korban daripada pelanggan manapun. Ketika kedua pria itu duduk di ruang interogasi terpisah, suasana di kantor kami berubah tegang seolah udara sendiri sedang menahan napas. Tersangka pertama, seorang pelanggan yang mengaku hanya penikmat suasana karaoke, duduk dengan gelisah, tangannya menggetak meja dingin, seakan mencoba membunuh waktu. Sementara itu, sahabat korban Dimas tampak jauh lebih tenang dari seharusnya. Terlalu tenang. Dari bertahan-tahan menangani kasus, saya tahu bahwa ketenangan semacam itu bukan pertanda seseorang tidak bersalah. Justru seringkali merupakan tameng seseorang yang sedang mencoba mengendalikan sesuatu dalam dirinya. Saya memeriksa rekaman CCTV lagi untuk memastikan urutan pergerakan kedua pria itu. Pelanggan agresif masuk ke ruang VIP lebih dulu, kemudian keluar hanya beberapa menit sebelum korban terakhir terlihat hidup. Sementara Dimas, ia muncul beberapa jam kemudian, waktunya jauh lebih dekat dengan perkiraan waktu kematian. Namun ia mengklaim datang hanya untuk menjemput korban setelah selesai bekerja. Alibi yang terdengar sangat rapi, nyaris terlalu sempurna. Saat diinterogasi, pelanggan agresif itu memberi jawaban terpotong-potong, penuh emosi defensif. Ia mengaku sempat ribut kecil dengan korban, tetapi katanya itu hanya karena ia merasa diperlakukan dingin. Sikap cemburu, ego yang tersinggung, hal semacam itu lazim dalam kasus semacam ini. Namun ketika kami menekan lebih jauh, ia memberikan detail yang justru membantu kami. Ia melihat seseorang berdiri di lorong VIP setelah ia keluar dari ruangan. Kayaknya temennya deh. Gue pernah lihat datang bareng dia minggu lalu, ujarnya. Dan deskripsi wajah itu mengarah langsung pada Dimas. Sementara itu, Dimas memberikan versi cerita yang berbeda sama sekali. Ia menegaskan bahwa ia datang setelah diberi kabar korban ingin pulang cepat malam itu. Ia mengatakan mereka memang dekat, tapi menolak anggapan hubungan mereka lebih dari sekadar sahabat. Namun bahasa tubuhnya mengkhianati tiap kalimat yang ia ucapkan, gerakan jarinya yang tak bisa diam, pandangan mata yang cenderung menghindar. Setiap kali saya menyinggung kedekatan emosional mereka, orang yang tak berbohong biasanya akan menatap balik dengan tegas, mempertahankan argumen mereka. Ia tidak. Ketika saya menunjukkan potongan rekaman CCTV yang menampakkan dirinya berjalan ke lorong VIP sekitar waktu krusial, ia terdiam lebih lama dari yang seharusnya. Hening itu bukan hening orang yang kebingungan. Itu hening orang yang sedang memilih versi kebohongan mana yang paling mungkin dipercaya. Interogasi ini membuka jurang perbedaan besar antara kedua saksi dan menciptakan titik balik penting dalam penyelidikan. Pelanggan agresif tampak penuh emosi, tapi tidak stabil secara kronologis. Dimas tampak stabil, tapi tidak jujur. Dalam kasus pembunuhan, pengalaman mengajarkan saya satu hal sederhana. Pelaku jarang terlihat paling emosional, ia justru sering terlihat paling tenang. Dan malam itu, di ruang interogasi yang dingin dan redup, hanya ada satu orang yang ketenangannya terasa berbahaya. Dimas. Pagi berikutnya, kami kembali ke lokasi kejadian dengan tujuan yang lebih spesifik, menelusuri jejak kecil yang mungkin luput dari perhatian saat olah tempat kejadian perkara pertama dilakukan. Seringkali, detail paling penting bukan berasal dari darah yang menodai lantai, bukan dari patahan gelas, dan bukan dari jejak perlawanan yang jelas, melainkan dari hal-hal yang tampak remeh, hampir seolah sengaja berusaha tak terlihat. Disinilah intuisi seorang penyelidik diuji. Lorong menuju ruang VIP masih menyisakan bau parfum lembut yang samar, tertinggal di udara, bercampur dengan sisa aroma minuman beralkohol yang sudah mengering di karpet. Lampu neon redup
membuat bayangan-bayangan panjang bergerak pelan di dinding memberi sensasi seolah tempat itu menyimpan rahasianya sendiri. Saat saya mendekat ke pintu ruangan korban ditemukan, saya merasakan kembali ketegangan dari malam sebelumnya. Seperti ada energi yang belum pergi. Saya memeriksa gagang pintu dengan lampu senter kecil, memiringkannya hingga kilau logam menangkap sidik jari yang sebelumnya luput. Ada 3 pola yang tampak jelas. 2 di antaranya telah kami identifikasi, korban dan pelanggan agresif. Namun ada 1 pola kecil yang tertinggal di sudut gagang pintu. Terlalu rapi, terlalu bersih. Seakan seseorang menyentuhnya dengan hati-hati agar tidak meninggalkan jejak lebih besar. Pola itu langsung saya foto dan tandai. Ketika kami membuka pintu, suasana ruangan masih sama, meja berantakan, gelas pecah di lantai, dan kursi yang terbalik. Namun apa yang menarik perhatian saya kali ini bukan objek besar itu. Saya menunduk dan menemukan serpihan kecil kain hitam hanya sepanjang beberapa milimeter terjepit di bawah kaki kursi. Teksturnya berbeda dari seragam hostess, berbeda pula dari pakaian pelanggan. Lebih menyerupai serat pakaian pria, mungkin dari jaket atau hoodie. Serpihan kecil yang mungkin terlepas saat terjadi tarik-menarik. Saya memasukkannya ke dalam plastik bukti dengan sangat hati-hati. Di sudut ruangan, tepat di bawah sofa, ada sesuatu yang sebelumnya tidak saya perhatikan. Goresan kecil di lantai vinyl tipis, memanjang, seolah ada benda logam yang terseret cepat sebelum jatuh. Saya mengikuti garis goresan itu dan menemukan bekas tekanan pada sisi sofa. Seperti seseorang sempat menyandarkan sesuatu yang berat di sana. Dugaan saya, ponsel korban sempat direbut, atau ada benda tajam lain yang diambil lalu disembunyikan. Namun ponsel korban masih tidak ditemukan hingga saat itu. Saya lalu membuka kembali tirai ruang VIP, menyorot bagian belakang yang paling gelap, dan di sana, di antara lipatan tirai, saya menemukan satu hal yang membuat napas saya terhenti sesaat. Bekas sidik jari samar, bukan dari telapak, melainkan dari buku jari. Pola seperti ini biasanya muncul ketika seseorang memukul atau menekan sesuatu dengan tenaga berlebih. Bekas itu tinggi, posisinya tepat di sebelah tempat korban ditemukan. Seseorang berdiri dekat korban, mungkin dalam jarak sangat dekat, mungkin dalam situasi emosional yang intens. Satu demi satu detail mulai membentuk gambaran besar. Pelanggan agresif memang sempat adu argumen dengan korban. Tetapi pola bukti yang kami temukan lebih mengarah pada seseorang yang memiliki kedekatan lebih personal, seseorang yang tidak ingin meninggalkan jejak besar, seseorang yang mencoba mengendalikan situasi, bukan meledak dalam amarah spontan, dan serpihan kain hitam itu. Setelah saya ingat-ingat, Dimas mengenakan jaket hitam malam itu. Sangat mirip dengan tekstur serat yang kini tersimpan di kantong bukti saya. Perlahan, potongan-potongan puzzle ini mulai bergerak menuju arah yang sama. Dan untuk pertama kalinya sejak investigasi dimulai, saya merasa kebenaran mulai menyentuh permukaannya, menunggu untuk ditarik keluar sepenuhnya. Sore itu, setelah bakti-bakti kecil mulai mengarah pada pola yang mengkhawatirkan, kami memutuskan memanggil Dimas kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini bukan sekadar interogasi biasa. Kami ingin menembus lapisan terakhir yang ia sembunyikan. Lapisan yang, sejauh pengamatan saya, ia pertahankan dengan disiplin luar biasa. Ketenangannya yang semalam terasa mencurigakan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Ia tampok sayap, seolah sudah membangun narasi baru yang ingin ia angkat sebelum kami sempat bertanya. Ia masuk ke ruang interogasi, dengan langkah yang tak tergesa, sikap yang tidak defensif, dan wajah yang tetap datar. Pria seperti ini, jelas bukan seseorang yang melakukan kekerasan impulsif. Jika ia bersalah, maka motifnya bukan sekadar ledakan emosi sesaat, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi. Ketika saya meletakkan map bukti di meja, saya melihat ada jeda kecil dalam ekspresi wajahnya. Bukan rasa takut, bukan keterkejutan, tetapi sejenis kewaspadaan yang tiba-tiba aktif. Ia tahu langkah berikutnya tidak lagi memihaknya. Kami memulai dengan pertanyaan ringan. Bagaimana hubungannya dengan korban? Seberapa sering mereka bertemu? Apakah ada konflik sebelumnya? Jawabannya konsisten, tetapi terlalu bersih. Seperti sudah dilatih. Saya menatapnya likat-leket, sembari memperhatikan perubahan mikroekspresi di wajahnya. Setiap kali saya menyebut nama pelanggan agresif, ia tampak sedikit lega. Tetapi ketika saya mengarah pada keberadaan dirinya di lorong VIP, pada jam krusial itu, bahunya mengencang, napasnya sedikit tertahan. Saya memutar rekaman CCTV, tepat di depannya. Gambar dirinya berjalan ke arah ruang VIP, berdiri di depan pintu selama beberapa detik, lalu masuk. Dimas menatap rekaman itu tanpa berkedip, seolah mencoba menilai apakah ia masih bisa membela dirinya. Saya cuma mau lihat dia. Dia bilang,
pengen pulang cepat. Saya khawatir, katanya. Kekhawatiran adalah alasan yang bagus. Terlalu bagus, bahkan. Saya lalu mengeluarkan plastik bukti berisi serpihan kain hitam. Ini ditemukan di kaki kursi, tepat di dekat korban, kata saya sambil mengamatinya. Ia butuh waktu 2 detik sebelum berbicara, 2 detik yang terasa sangat panjang. Mungkin dari siapa saja, jawabnya. Tetapi nada suaranya melemah. Kemudian saya mengeluarkan kartu terakhir, foto bekas buku jari pada tirai. Dan hasil analisis awal yang menunjukkan pola tekanan yang konsisten dengan pukulan atau dorongan keras. Untuk pertama kalinya, wajah Dimas menunjukkan reaksi yang ia tak bisa kendalikan. Ketegangannya naik drastis, matanya bergerak gelisah, dan tubuhnya sedikit condong ke belakang. Seolah ingin membuat jarak dari bakti-bakti itu. Saya bersandar ke kursi, menatapnya dalam diam. Dalam interogasi, diam adalah senjata. Sunyi mampu membuat seseorang berbicara lebih banyak daripada pertanyaan apapun. Setelah hampir 1 menit tanpa suara, ia tiba-tiba berucap, "Saya gak berniat nyakitin dia." Kalimat itu keluar terlalu cepat, insting, bukan strategi. Dan dalam dunia penyelidikan, pengakuan tidak langsung seperti itu seringkali lebih berharga daripada bukti fisik. Saya mencatat setiap kata, setiap getaran suara. "Kalau begitu," jawab saya pelan, "jelaskan kenapa jejak-jejak ini mengarah ke kamu." Dimas menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, lalu membuka kembali dengan tatapan yang berubah. Bukan lagi tatapan orang yang mencoba meyakinkan kami bahwa ia tidak bersalah, tetapi tatapan seseorang yang sedang bergumul dengan keputusan, apakah ia harus terus berbohong, atau membiarkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan keluar. Dan pada momen itu, saya tahu, kami tinggal selangkah lagi dari motif sebenarnya. Motif yang selama ini terselubung di balik hubungan sahabat dekat, yang ternyata tidak sesederhana yang mereka katakan. Malam itu, setelah bakti-bakti kecil yang kami kumpulkan menyatu, kami memutuskan melakukan rekonstruksi kejadian. Lorong-lorong karaoke yang semalam tampak muram, kini terasa seperti panggung teater gelap yang menunggu jawaban dari para pelaku. Cahaya lampu sorot yang sengaja dipasang di pintu VIP, memantulkan bayangan panjang ke lantai final, menimbulkan sensasi seolah ruangan itu sendiri sedang menatap kami. Menyimpan rahasia yang selama ini tersembunyi, Dimas berdiri di titik yang sama, dengan posisi yang terlihat di CCTV. Wajahnya tegang, matanya sesekali menatap lantai. Saya mengamati setiap gerakan tubuhnya, setiap ketegangan otot yang mengindikasikan memori tubuhnya sedang bekerja. Pola langkah, arah tatapan, posisi tangan. Semua hal itu penting untuk memahami dinamika peristiwa. Kami mulai dari awal. Korban masuk ke VIP, melayani pelanggan agresif, dan terjadi percakapan singkat yang berujung pada ketegangan. Pelanggan meninggalkan ruangan lebih awal, meninggalkan korban sendirian. Namun peran Dimas bukan hanya sekadar hadir. Dia muncul melalui pintu belakang, langkahnya cepat, namun penuh kehati-hatian. CCTV sempat terpotong, dan di sanalah Dimas tampaknya sengaja memastikan tidak ada rekaman yang menempel pada langkahnya. Seperti orang yang tahu persis posisi kamera dan cara menghapus jejak digital. Saat rekonstruksi dilanjutkan, serpihan kain hitam dan bekas sidik jari pada tirai mulai memberikan konteks. Jejak itu konsisten dengan upaya Dimas untuk menutupi kontak fisik dengan korban. Tidak ada kekerasan spontan seperti yang biasa dilakukan pelanggan. Agresif tidak, ada amarah liar, tidak ada ledakan emosi. Sebaliknya, ada ketegangan terkontrol, pergerakan yang sengaja diarahkan agar bukti tampak seolah berasal dari faktor eksternal. Itu bukan tindakan kebetulan, itu strategi. Dimas berdiri di dekat korban, menjelaskan dalam bentuk gerakan bagaimana ia mencoba menghentikan korban melakukan sesuatu. Sesuatu yang jika diketahui publik akan mengubah hidup mereka berdua. Saat itu, korban terlihat terkejut, mencoba mendorongnya. Dan dari situlah DNA perempuan yang sebelumnya ditemukan di bawah kuku korban berasal. Tanda perlawanan kecil namun cukup signifikan. Saya memperhatikan ekspresi Dimas saat meniru pergerakan itu. Ada kegelisahan, tetapi juga pengakuan tak langsung. Tubuhnya mengulang gerakan yang ia sesali, seolah memproyeksikan kesalahan melalui gerakannya sendiri. Dan di saat itulah semua potongan bukti yang kami kumpulkan, rekaman, CCTV cadangan, serpian kain, bekas sidik jari, pesan di ponsel, dan motif tersembunyi menjadi satu cerita yang jelas. Tindakan itu bukan amarah pelanggan, bukan pertengkaran acak, melainkan upaya seseorang yang sangat dekat dengan korban untuk menutupi rahasia. Hubungan terlarang. Kami mencatat ulang posisi semua barang, kursi, dan meja. Bahkan, arah gelas yang terjatuh menjadi bagian dari puzzle besar. Setiap detail kecil, yang semula tampak remeh,
kini menjadi petunjuk logis bagaimana peristiwa itu berlangsung. Pelaku tidak hanya berada di lokasi, ia mengatur ruang, memastikan bukti memihak cerita yang ingin ia ciptakan. Akhirnya, setelah rekonstruksi selesai, saya berdiri di tengah ruang VP, menatap Dimas. Suasana berat, sunyi, dan penuh ketegangan, tapi ada kepastian di sana. Semua bukti mengarah pada satu kebenaran. Rahasia hubungan terlarang antara korban dan sahabat dekatnya menjadi motif utama. Dimas mencoba menutupi rahasia itu dengan cara yang salah, menghapus rekaman, menyembunyikan jejak fisik, dan berharap dugaan awal terhadap pelanggan agresif bisa menutupi perannya.